Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-malikil haqqil mubin alladhi arsala ayatihi ibratan lil mu'tabirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna asy-syamsa wal-qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Wa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Amma ba'du. Jamaah salat gerhana rahimanallah. Saat ini kita sedang berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan gerhana, dalam hal ini gerhana bulan, yakni menjalankan rangkaian ibadah salat khusuf. Kita berdoa, kita berharap dan kita bermujahadah semoga rangkaian ibadah dari mulai kita iktikaf sebelum salat, lalu kita melaksanakan salat, lalu mendengarkan khutbah, dan kita beriktikaf di masjid ini, mudah-mudahan semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar dan upaya yang sungguh-sungguh untuk menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa berupaya meneladani beliau. Jamaah rahimanallah, dalam kesempatan yang mulia ini izinkan khatib menyampaikan beberapa hal yang mudah-mudahan insyaallah bermanfaat terutama bagi khatib sendiri dan mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya bagi jamaah sekalian. Yang pertama, kalau khatib boleh beranalogi, mengumpamakan kita sekarang ini sedang berada di speed bump atau garis kejut. Kalau kita naik berkendara di jalan tol yang mulus, itu ada titik-titik tertentu diberi garis kejut atau speed bump. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk menyadarkan kita bahwa baik jalan yang lurus yang selama ini yang sedang kita jalani maupun tiba-tiba kita kena garis kejut atau speed bump itu, dua-duanya berada di jalan tol. Apa gunanya speed bump? Supaya kita sadar, supaya kita, oh iya, jangan sampai jalan yang mulus dan lurus ini membuat kita terlena saking asiknya, kemudian kita jadi malah ngebut, kemudian ngantuk, lalu malah berakibat fatal. Maka si garis kejut ini, oh iya, oke. Maka jamaah rahimanullah, yang pertama yang ingin sampaikan adalah bagaimana kita menyikapi
sesuatu yang biasa dan sesuatu yang luar biasa. Kalau tadi analoginya, sesuatu yang biasa itu jalan mulus yang kita lewati ketika ada jalan tol, dan sesuatu yang tidak biasa, yang jarang adalah speed bump tadi, garis kejut tadi yang benar. Oh ya, kita jadi sadar. Maka pertanyaannya jamaah rahimanullah, ketika kita melihat gerhana bulan, ketika kita nanti melihat gerhana matahari, atau melihat pelangi yang indah sekali, atau melihat fenomena alam yang luar biasa, lalu kita kemudian, Masya Allah, luar biasa ciptaan Engkau ya Allah. Lalu pertanyaannya, emang selama ini sebelum ada si gerhana itu, sebelum ada pelangi yang indah itu, ketika matahari terbit dari timur lalu tenggelam di barat, itu nggak indah? Itu bukan sesuatu yang luar biasa? Itu semua sama. Antara sesuatu yang kita lihat biasa dengan sekarang luar biasa, kedua-duanya adalah ayat-ayat Allah yang mestinya membuat kita takjub kepada Allah. Jadi ketertakjuban kita melihat gerhana bulan yang begitu indah mestinya sama dengan ketakjuban kita melihat bunga yang mekar di pagi hari. Masya Allah, luar biasa kuasa Allah. Tadinya nggak ada bunga itu, tanaman itu. Lalu beriringkan hari, berganti minggu, tiba-tiba muncul bunga yang indah. Ketika kita melihat bunga yang mekar itu, tergetar nggak hati kita? Takjubkah kita dengan kuasa Allah? Kenapa mesti menunggu sesuatu yang luar biasa baru kita tersadar Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa? Maka jamaah rahimanallah, sama seperti tadi ya, jangan sampai kita sadar bahwa kita berada di jalan tol hanya ketika kita melewati duduk speed bump itu. Kita harus sadar bahwa oh, kita sedang berada di jalan tol justru ketika kita memasuki gerbang tol. Oh, ini jalan tol. Sampai nanti ketemu gerbang berikutnya, kita akan selalu berada di jalan tol. Mau jalannya mulus, mau ada speed bump. Maka jamaah rahimanallah, selama hidup kita ini sampai nanti kita ke gerbang kematian, saya menasihati diri saya sendiri, mestinya diisi dengan ketakjuban kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Masya Allah dan Subhanallah itu selalu beriring. Masya Allah, kenapa? Semua hal ini menunjukkan keagungan Allah. Mata kita berkedip, kita nggak sadari kan itu sesuatu yang luar biasa. Coba bayangkan kalau mata kita nggak berkedip, melek aja terus. Naudzubillah. Ini juga luar biasa. Makanya kita Masya Allah lalu diiringi dengan Subhanallah. Kenapa? Ya Allah, ternyata selama ini saya lengah. Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Selama ini saya menganggap biasa, ternyata ini luar biasa ya Allah. Maka kita menyebut Subhanallah. Jamaah rahimanullah, itulah hal pertama yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan fenomena alam gerhana ini, bahwa mudah-mudahan kita senantiasa takjub mengagungkan Allah dalam keadaan apapun. Jangan menunggu ketika suatu luar biasa. Sama dengan barusan kemarin ternyadar, oh iya ternyata saya mau mati. Setelah melihat saudara dekat kita, teman kita meninggal, baru sadar, oh iya saya mau mati. Nah itu namanya baru sadar ada di jalan tol ketika ketemu speed bump. Mestinya kita harus selalu sadar bahwa anytime, kapan saja kita akan mati. Nggak usah menunggu teman kita, oh iya mati, oh berarti saya juga mau mati. Nggak usah menunggu itu. Jamaah rahimanullah. Yang kedua adalah ikhtiar kita untuk ma'rifatullah, mengenal Allah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mari kita bertekad di antara kajian-kajian yang kita ikuti, di antara buku-buku yang kita baca, di antara ceramah-ceramah online yang kita dengar, mari kita alokasikan sekian persennya untuk kajian ma'rifatullah, mengenal Allah. Bahwa kita belajar fikih, ya, halal haram, cara sholat itu wajib, ya. Tapi kita alokasikan juga diantaranya kajian-kajian ma'rifatullah. Insya Allah sudah banyak narasumber ustadz-ustadz yang mulia utama yang memang mengkhususkan kajian-kajian ma'rifatullah, supaya kita kenal dengan Allah, semakin dekat kita dengan Allah. Kenapa? Sesuai dengan ayat ini, orang yang sudah ulil albab, orang yang dalam tekstualnya artinya yang berakal itu adalah orang yang bisa mengkaitkan, yang mampu mengkaitkan semua yang dilihatnya sebagai tanda-tanda Allah, yang kemudian ketika disempurnakan dengan zikir. Jadi melihat hujan turun itu bukan sekedar matanya melihat, tapi zikir kepada Allah luar biasa. Lalu kemudian dinalar, kenapa mesti ada hujan? Apa hikmahnya hujan? Yang kemudian ujung-ujungnya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Enggak ada satupun yang sia-sia yang Allah ciptakan. Enggak ada yang bahasa Jawanya muspro gitu ya. Enggak ada. Allah itu ciptakan pasti ada hikmahnya. Tapi sebelum itu jamaah rahimanallah, upaya mengenal Allah itu harus selalu kita lakukan. Karena begini, bagaimana caranya supaya kalau kita melihat pohon, yang kita lihat adalah penciptanya, yang kita rasakan adalah penciptanya. Ketika kita melihat gelas gini misalnya, air yang membuat kita dahaga kita hilang, maka kemudian yang terfikir oleh kita adalah bagaimana Allah telah menjadikan air ini luar biasa. Jadi ketika kita melihat sesuatu, connect kita langsung ke Allah. Gimana caranya? Ya mau nggak mau kita harus kenal dekat dengan Allah. Analoginya jamaah rahimanallah, saya kenal namanya Fulan. Oh, itu Fulan. Saya kenal cuma sekali ketemu. Memang sih kenal, tapi ya kenalnya sambil lalu. Kalau misalnya Fulan itu suatu saat bajunya ketinggalan, atau kacamatanya ketinggalan, atau pecinya ketinggalan di masjid misalnya, ya kan? Saya nggak kenal Fulan, cuma sambil lalu. Terus bukan pasti ya, kemungkinan besar maka kemudian, oh ini peci siapa ini ketinggalan? Padahal ini pecinya si Fulan. Kenapa saya nggak kenal? Nggak tahu, karena ya Fulan kenalnya sambil lalu. Tapi kalau saya kenal seseorang dekat dengan Pak Agus misalnya, kenal dekat, maka kalau suatu saat kacamata Pak Agus yang khas ini tangkainya itu warnanya cerah gitu ya, suatu saat ketinggalan kacamatanya, maka begitu saya melihat, oh itu kacamata Pak Agus. Kenapa? Karena saya dekat dengan Pak Agus misalnya. Maka sama, kalau kita dekat dengan Allah, dan ini nggak bisa dirumuskan ya, ini nggak bisa dirumuskan karena ini betul-betul rahasia antara kita sama Allah. Mungkin di antara yang hadir di sini, yang di pojok sana, itu jauh lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sangat besar kemungkinannya dari mungkin orang-orang yang ada berada di depan, saya sendiri. Artinya itu rahasia kedekatan kita dengan Allah itu hanya kita dan Allah yang tahu. Tapi yang pengen saya ajak, yang pengen kita ajar adalah bagaimana kita upaya kenal dekat dengan Allah, sehingga ketika kita melihat sesuatu itu kita langsung connect. Oh, luar biasa Allah. Coba bayangkan, mungkin gak terbersit kita berbuat maksiat,
Terbersit nggak kita berbuat jahat kalau semua yang kita lihat adalah kita sadar itu representasinya Allah? Mungkin nggak? Saya kenal dekat dengan Pak Agus, dengan Ustadz Musli, dengan Ustadz Lukman, dengan Ustadz Badrun. Lalu tiba-tiba di sini banyak barang-barang beliau-beliau berantakan, ketinggalan di sini. Mungkin nggak saya terbesit untuk mengambilnya secara tidak hak? Artinya saya bermaksiat karena saya kenal dekat dengan beliau. Nggak mungkin saya pengen menyakiti hati-hati mereka. Sama kalau yang kita lingkupi ini, kita konekkan semuanya kepada Allah. Ketika kita sendiri di kamar nggak ada yang lihat, kita tahu kamar ini, rumah ini, ya, rumah ini adalah anugerah Allah. Terbuat dari batu, batunya dari Allah, dari semen, semennya dari Allah. Artinya kita sadar bahwa ini semua menjadi saksi saya karena Allah melihat. Mungkin nggak saya kemudian berbuat maksiat? Jadi jamaah rahimanallah, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah, ya, insyaallah akan semakin mudah kita melihat tanda-tanda Allah dalam. Ini karpet merah itu, masya Allah, kita melihatnya nanti tidak sekedar itu karpet merah, tapi luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Lampu yang ini miniatur atau sama dengan lampu di Madinah gitu ya. Itu terus padahal sama kan? Enggak sama persis, tapi kita langsung connect, oh ini lampu di Masjid Nabawi. Karena kita pernah ke sana misalnya ya, terus kita kenal baik sehingga kemudian jadi connect. Maka mudah-mudahan mari kita mengikuti kajian ma'rifatullah, mengenal Allah, supaya nanti ujung-ujungnya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau sudah kenal dekat dengan Allah, sudah mesra dengan Allah, maka apapun nanti yang terjadi pada diri kita, apapun yang diberikan oleh Sang Kekasih, nah, kepada kita, kita jadi ridho. Kita jadi ridho karena kita sudah betul-betul berusaha untuk menjadi kekasih Allah, berusaha untuk dicintai oleh Allah, sehingga apapun yang Allah lakukan terhadap diri kita, maka kemudian kita menjadi orang-orang yang ridho menjalaninya. Dan yang terakhir, jamaah rahmanullah, yang ketiga, berkaitan dengan gerhana ini adalah anjuran untuk mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan gerhana ini yang khatib tadi bacakan. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak ada kaitannya dengan disebabkan kematian atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana maka banyaklah, nah ada 4 hal. Yang pertama berdoa, kedua takbir, yang ketiga salat, dan yang keempat sedekah. Tiga-tiganya ini jamaah rahimanallah, ya. Pertama berdoa, kemudian bertakbir dan salat, ini satu rangkaian hablum minallah. Doa itu bukan sekedar saya pengen ya Allah tolong dong dikabulkan, bukan sekedar itu. Bahwa doa itu iya, itu memang. Ya Allah saya susah, tolong mudahkan saya. Ya Allah saya miskin, mudah-mudahan kayakan saya. Ya Allah saya pengen husnul khotimah. Ya Allah, itu semua mintaan, betul. Itu doa memang itu. Tapi juga ada inti lain dari doa adalah bagaimana kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Jadi bukan sekedar ketika berdoa itu yang terbayang adalah wah setelah doa nanti dikabulkan saya punya mobil enak, saya punya motor enak, saya punya rumah mewah enak. Yang dipikirkan bukan sekedar itu, tapi yang dipikirkan bagaimana kemudian ketika berdoa, ketika kita betul-betul bermunajat dan mengakui kelemahan kita di hadapan Allah, Allah kemudian senang melihatnya karena kita betul-betul merasa rendah, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian kita bertakbir. Takbir itu kan gunanya Allahu Akbar, hanya Allah yang besar. Siapapun yang di sini yang merasa lebih mulia, jabatannya kah, kekayaannya kah,
status sosialnya kah, kecil semuanya. Allah lah yang besar. Itu gunanya takbir. Makanya ketika sholat itu kenapa diawali takbir Allahu Akbar, supaya semua yang menjadi konsentrasi kita, menjadi fokus kita sebelum sholat itu hilang semua. Itu semua kecil, yang besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian tentu dilanjutkan setelah takbir itu kita lanjutkan dengan sholat, connect dengan Allah. Kesadaran dibarengi dengan takbir, lalu kemudian kita bersimpuh sholat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari hablun minallah. Dan dalam banyak perintah, dalam banyak ayat, hablum minallah pasti dikaitkan dengan hablum minan nas. Maka sedekah ada salah satu contoh real. Salah satu contoh real bagaimana keimanan kepada Allah, hubungan kepada Allah diimplementasikan, dibuktikan. Kalau kita semua mengaku soleh secara ritual, bisakah kita juga soleh secara sosial? Bisakah kita berbagi dengan sesama, dengan teman, dengan saudara, berbagi senyum, berbagi kebahagiaan, berbagi sharing-sharing ilmu? Atau syukur-syukur insya Allah kita juga bisa berbagi harta. Tapi itu sesuatu yang sudah lengkap antara hablum minallah yang 3 tadi dan hablum minan nas. Maka jamaah rahimanallah, pada kesempatan yang singkat ini, mudah-mudahan 3 hal ini menjadikan kita orang-orang yang insya Allah lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita sikapi bahwa semua yang biasa atau tidak biasa adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, mari kita lebih mengenal lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, mari kita amalkan hadis tentang gerhana ini berkaitan dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Fa'tabiru ya ulil absar la'allahum yarshudun. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Mari kita lengkapi khutbah kita dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa semoga semakin bertambah usia kita, semakin berkurang umur kita, semakin kita dekat dengan kematian, maka mari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka, rahmatilah mereka sebagaimana mereka menyayangi dan mendidik kami di waktu kecil. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah,
karuniakanlah kepada kami istri dan suami serta keturunan kami menjadi orang-orang yang penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikanlah kami, tolonglah kami untuk menjadi orang-orang yang senantiasa ingat zikir kepada Engkau, senantiasa bersyukur kepada Engkau, dan senantiasa memperbaiki ibadah kepada Engkau. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama kami, karena ia adalah benteng dari segala urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami, karena di sanalah tempat tinggal kami. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami, karena ke sana nanti kita semua akan kembali. Ya Allah, jadikanlah hidup kami ini kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan jadikanlah kematian kami nanti, ya Allah, akhir dari segala keburukan dan kejahatan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها.